Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tara Pramedistia Putra Udayana, absen kelas 1, kelas 7, dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Ideologi Agung Pramedra Putra, absen 9 dari X7. Oke, hari ini kami akan mempresentasikan kasus kami, yaitu kasus pembunuhan Munir. Munir Said Talib SH, kelahiran 8 Desember 1965 di Kota Batu, Malang. Munir sendiri adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras dan imparsial. Pada saat menumpangi pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda dengan nomor penerbangan GE 974. Ia dibunuh dengan cara diracuni menggunakan arsen. Ia merupakan pemenang Right Livelihood Award pada tahun 2000 bersama 3 orang lainnya. Kronologi kasus pembunuhan terhadap Munir. Pada 6 September 2004, sekitar pukul 9:30 pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 yang ditumpangi Munir lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Munir terbang ke Belanda dalam rangka melanjutkan studi pasca sarjana. Pesawat yang ditumpangi Munir sempat transit di Shanghai, Singapura pada 7 September 2004 sekitar pukul 00.40 atau jam 1:20 waktu setempat. Saat transit, Munir terlihat duduk di Coffee Bean pada pukul 1:50 dini hari. Pesawat lepas landas dari Shanghai dan melanjutkan penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Namun, baru 3 jam setelah terbang dari Shanghai, Munir diketahui sakit. Ia beberapa kali ke toilet. Munir dipindahkan dari tempat duduknya di kursi 40G ke kursi di samping dokter itu. Adapun dokter itu duduk di kursi 1J. Setelah sempat dirawat oleh dokter itu, nyawa Munir pada akhirnya tidak dapat diselamatkan. Munir mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8:10 waktu setempat, ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas ruk tanah Rumania. Munir yang berangkat dari Jakarta dalam keadaan sehat meninggal dunia sebelum pesawat mendarat di Amsterdam. Pesawat yang ditumpangi Munir mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam pada 7 September 2004 pukul 10 waktu setempat. Setelah mendarat, 10 petugas polisi militer PM masuk ke pesawat untuk menjalankan prosedur pemeriksaan. Saat ada penumpang yang meninggal dalam penerbangan, seluruh penumpang pesawat dilarang turun dulu selama 20 menit hingga pemeriksaan usai. Temuan racun dalam tubuh jenazah Munir sempat diotopsi oleh pemerintah Belanda sebelum kembali dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan pada 12 September 2004. Jenazah Munir dimakamkan di Kota Batu, Jawa Timur berselang 2 hari setelah kematian Munir. Institut Forensik Belanda NFI mengabarkan bahwa racun arsenik dalam dosis yang fatal ditemukan di tubuh aktivis HAM. Dari sanalah mulai muncul kecurigaan Munir meninggal karena diracuni di pesawat. Adapun pihak keluarga mendapatkan informasi terkait temuan racun dalam hasil otopsi Munir melalui media Belanda. Mendengar informasi tersebut, pada 12 September 2004, istri Munir, Suciawati, kemudian mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi suaminya. Namun Suciawati gagal mendapatkan hasil otopsi hasil otopsi Munir. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu belum lama menjabat menggantikan Megawati berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan sejumlah LSM, kemudian mengadakan jumpa pers di kantor Kontras untuk mendesak pemerintah
melakukan investigasi menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga Munir dan membentuk tim penyelidik independen dengan melibatkan masyarakat sipil. Desakan kepada pemerintah untuk mengungkap pelaku beserta dalang di balik kasus pembunuhan Munir pun disuarakan masyarakat di berbagai daerah. Polikarpus jadi tersangkanya. Pada tanggal 28 November 2004, sebanyak 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan bersama Munir diperiksa di Mabes Polri. Selanjutnya, total ada 21 orang yang diperiksa terkait kasus Munir. Setelah mendapatkan desakan dan gelombang terkait kasus Munir, gelombang mengesahkan gelombang demonstrasi dari masyarakat dan para aktivis HAM, SBY akhirnya mengesahkan tim pencari fakta dalam kurung TFP untuk kasus Munir pada tanggal 23 Desember 2004. Pada 2005, TFP mulai mendesak Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus Munir. TPF menilai Polri terlalu lambat dalam mengungkap pembunuhan Munir, sedangkan pihak Garuda seakan menutup-nutupi kasus tersebut. Dan selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2005, TPF menyebut pihak manajemen Garuda diduga memalsukan surat penugasan Polikarpus, seorang pilot Garuda yang turut dalam penerbangan bersama Munir. Pada 3 Maret 2005, TPF melaporkan temuan terkait kasus Munir kepada SBY. TPF menyebutkan beberapa indikasi kejahatan konspiratif dalam kasus pembunuhan Munir karena ada keterlibatan oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi Garuda pada 14 Maret 2005. Penyidik dari Barreskrim Polri memeriksa Polikarpus pada 15 Maret 2005. Selain Polikarpus, ada 6 tersangka lain, 4 dari PT Garuda Indonesia yang direkomendasikan TPF. Selain itu, TPF juga mengandung keterlibatan Badan Intelijen Negara atau yang biasa disingkat dengan BIN dalam kasus Munir, sebab terdapat 2 percakapan antara Polikarpus dengan orang BIN, Muhdi Purwopranjono atau Muhdi PR. Sebelum dan sesudah pembunuhan Munir, Polikarpus juga disebut menerima perintah dari BIN untuk membunuh Munir. Pada tanggal 18 Maret 2005, Polikarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Munir. Ia ditahan di rumah tahanan Mabes Polri setelah melewati penyelidikan panjang dan beberapa kali persidangan. Pada tanggal 20 Desember 2005, Polikarpus dijatuhi vonis 14 tahun penjara dikarenakan menjadi aktor pembunuhan Munir. Adapun Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara lantaran dianggap menempatkan Polikarpus sebagai ekstra kru di jadwal penerbangan Munir. Sementara itu, tokoh-tokoh BIN terbebas dari tuntutan atas pembunuhan Munir. Setelah mendapatkan berbagai remisi hukuman, Polikarpus yang semestinya baru keluar dari penjara pada 2022 sudah bebas bersyarat pada November 2014. Namun, setelah menjalani hukuman, Polikarpus tetap kukuh menyatakan bahwa dia bukanlah pembunuh Munir. Dasar hukum atas kasus pembunuhan Munir. Kami menilai kematian Munir menunjukkan pelanggaran atas pasal 28 huruf I Undang-Undang UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan untuk tidak dibunuh dan disiksa. Saran terhadap kasus pembunuhan Munir. Kasus Munir merupakan contoh lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Kasus Munir juga merupakan hasil dari sisa-sisa pemerintahan Orde Baru yang saat ini lebih bersifat otoriter. Seharusnya kasus Munir ini dijadikan suatu pelajaran untuk bangsa Indonesia agar meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter, karena setiap manusia atau warga negara memiliki hak untuk memperoleh kebenaran hak hidup
hak memperoleh keadilan, dan hak rasa aman. Sedangkan bangsa Indonesia saat ini memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi HAM seluruh masyarakat Indonesia. Baik, sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Kami pamit undur, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya dan kami ucapkan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Dah, Ceci.